Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah di siang hari ini. Setelah kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, kemudian disambung dengan kajian, insya Allah nanti maksimal sampai jam 1:30. Karena ini berada di jam-jam kritis, Bapak belum makan siang, berada di masjid yang ber-AC, terus habis kerja biasanya merem. Makanya saya mohon untuk bertahan ya, sebisa yang Anda lakukan agar nanti bisa menangkap apa yang kami sampaikan. Jadi kita awali dari pengaruh besar ketika seseorang itu belajar. Kita tahu bahwa perubahan manusia itu diawali dari edukasi. Makanya pada saat Allah Subhanahu wa taala memperbaiki umat manusia, terutama orang musyrikin yang ada di zaman Nabi SAW, mereka diperbaiki dengan edukasi. Edukasinya itu bentuknya apa? Bentuknya adalah penjelasan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan melalui Nabi SAW. Maka di forum yang di situ kajian dilakukan, Allah akan menambahkan iman bagi para hamba. Kok bisa, Pak? Ceritanya begini. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah, maksudnya adalah di masjid, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, yang kegiatannya membaca kitabullah, kemudian saling mengkaji isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun as-sakinah. As-sakinah itu artinya ketenangan. Akan turun kepada mereka ketenangan. Sehingga orang kalau berada di majelis ilmu, mereka akan bisa merasakan adem, ayem, merem. Makanya kalau semakin banyak yang merem berarti ini memang betul-betul ngaji. Orang akan mendapatkan as-sakinah. Apa fungsinya as-sakinah ini? Di surat Al-Fatah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang sudah mereka miliki. Jadi keberadaan as-sakinah ini akan menambah iman seorang hamba. Makanya ketika kita hadir di forum kajian, nanti salah satu di antara perubahannya adalah makin yakin, aku makin mantep, aku makin makin srek dan seterusnya. Itulah iman. Sehingga posisi hati kita ada perubahan. Itulah pengaruh dari iman. Karena itulah sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau beliau ngajak orang untuk kumpul ngaji, Mu'ad itu mengatakan, haya nu'minu sa'atan, mari kita ngecas iman sesaat. Mari kita ngecas iman sesaat. Jadi di tempat mana orang bisa mendapatkan tambahan iman? Di forum pengajian yang di situ dibahas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan alhamdulillah ada banyak sekali testimoni baik yang diberikan oleh beberapa keluarga muslim. Alhamdulillah Bapak, ketika saya ngaji, hati saya makin tenang, hati saya makin yakin, saya makin bisa khusyuk ketika sholat. Demikianlah pengaruh baik ketika seorang muslim itu belajar ilmu agama. Maka kalau seperti ini sering-sering kita lakukan, mendengarkan khutbah Jumat dengan sesama, kemudian hadir di kajian-kajian, insya Allah ini akan menambah ketenangan bagi kita. Selanjutnya, di kesempatan kali ini ada tema yang sudah dipesani oleh panitia.
kita mau membahas perbaikilah salatmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kualitas hidupmu. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Kualitas hidup manusia itu ditentukan oleh apa, Pak? Coba kita cari yang merem mana yang merem. Kualitas hidup manusia ditentukan oleh apa, Pak? Kualitas hidup manusia. Apakah ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dia miliki? Ataukah ditentukan oleh seberapa tinggi jabatan dan pangkat yang dia punya? Ataukah ditentukan oleh seberapa banyak jumlah teman yang dia punya? Atau ditentukan oleh apa? Takwa. Ditentukan oleh takwa. Kalau kita berbicara tentang kondisi kehidupan di dunia, mungkin ada banyak faktor yang dianggap sebagai prestasi bagi manusia, sehingga orang menganggap itulah orang yang memiliki kualitas hidup. Misalnya, ada orang yang merasa dia punya kualitas hidup karena dia punya jabatan. Atau ada orang yang merasa dia punya kualitas hidup karena dia punya kekayaan. Ada orang yang merasa dia punya kualitas hidup karena punya status sosial, dan seterusnya. Tapi ini semuanya adalah pemberian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, dan yang menentukan apakah dia ini orang yang berkualitas atau tidak adalah satu hal: sejauh mana dia bisa memberi manfaat bagi kehidupan dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Karena Nabi SAW mengatakan, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bermanfaat, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Baik. Nah, kalau kita berbicara, saya ingin meningkatkan kualitas hidup saya melalui sholat, itu bisa nggak, Pak? Sehingga kita menjadi manusia yang akhlaknya lebih baik kepada orang lain, jadi orang yang kerjanya lebih produktif, jadi orang yang ketika bersama keluarga bisa membangun keluarga yang lebih sakinah, lebih mawaddah. Jadi orang yang ketika bisnisnya lebih barokah. Bisakah ini kita dapatkan melalui ibadah salat? Insya Allah nanti akan kita detailkan bagian ini. Baik. Namun dari semua itu jamaah yang dimuliakan Allah, pertama yang perlu kita sadari, seperti yang tadi sudah kita sampaikan dalam khutbah Jumat, bahwa amal pertama yang nanti akan dihisab di hari kiamat itu apa, Pak? Salat. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bil abdu min amali yaumal qiyamah as-salah. Amal yang pertama kali nanti akan dihisab dari seorang hamba kelak di hari kiamat adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka seluruh amal yang lain dianggap baik. Tapi kalau salatnya rusak, amal yang lain dianggap rusak. Jadi begini, cara Allah menghisap hamba itu ada dua. Ketika di dunia yang menentukan baik dan buruk itu di bagian akhir. Sehingga kalau ujungnya baik, semuanya dianggap baik. Itu ketika di dunia. Ketika di akhirat, yang menentukan baik dan buruk di bagian awal. Begitu dihisab pertama kok dia baik, maka bagian belakang dianggap baik. Makanya perjuangan kita ketika di dunia untuk jadi orang baik sampai kapan? Sampai mati. Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya baik dan buruknya amal itu ditentukan oleh ujungnya. Nek pucuke apik, kabeh dianggap apik. Ujungnya baik, semuanya dianggap baik. Kalau ujungnya jelek, semua prestasi yang mungkin dia miliki dulu dianggap jelek. Makanya perjuangan kita untuk jadi orang baik, titik akhirnya adalah kematian. Baik. Selanjutnya ketika di akhirat, yang menentukan baik dan buruknya hasil hisab adalah bagian awal. Maka Nabi SAW menyebutkan, keberhasilan kamu ketika di yaumil qiyamah ditentukan oleh amal yang pertama kali ketika kamu dihisab. Itulah salat. Kalau salatmu baik, maka seluruh amal yang lain dianggap
baik. Nah, para ulama menjelaskan sholat yang baik memberikan pengaruh amal yang lain dianggap baik. Itu maknanya adalah orang kalau jaga sholat, maka Allah akan berikan kepadanya ilham, Allah berikan kepadanya hidayah untuk memperbaiki amalan-amalan yang lain. Sehingga sholat yang baik ini bisa memberikan pengaruh perbaikan untuk amaliyah yang lain. Contohnya amaliyah apa Pak? Misalnya puasanya dia, amal yang lain bagaimana cara zikir dia, bagaimana cara zakat dia, termasuk amal-amal ketika dia berinteraksi dengan yang lain. Diawali dari perbaikan sholatnya. Sehingga orang yang sholatnya baik akan memberikan pengaruh di mana dia nanti beramal yang lain akan berusaha jadi baik. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya ada orang yang bilang seperti ini, Pak, katanya kalau rajin sholat, orang itu akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bukankah ayat Al-Quran itu menyebutkan inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi coba kita lihat realitanya. Ada orang yang rajin sholat tapi jahat sama orang lain. Ada Pak? Ada. Ada orang yang rajin sholat koruptor. Ada Pak? Banyak. Oh, banyak. Tapi nggak ada di sekitar sini kan? Nggak ada. Ada orang yang rajin sholat tapi dia nggak disiplin kerja. Ada orang yang rajin sholat tapi di saat yang sama dia juga rajin maksiat yang lain. Loh, katanya kalau orang yang rajin sholat tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, kita mengimani ini karena ini firman Allah. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Ini adalah firman Allah. Kita mengimaninya. Tapi kenapa di lapangan banyak orang yang rajin sholat, namun di saat yang sama dia malamnya sholat, siangnya maling. Kata Nabi SAW, satanhahu ma yaqul. Apa yang dia perbuat akan mencegah praktek pencurian yang dia lakukan. Jadi Rasulullah SAW memberikan optimisme, kalau memang apa yang dia lakukan yaitu sholatnya tadi akan mampu mencegah perbuatan maksiat yang dia. Nanti kau lihat pengaruhnya. Terus gimana Pak caranya itu Pak? Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia ya yang sejarahnya lebih lengkap dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak namanya siapa Pak? Pak Janu. Ya. Siapa manusia yang paling dekat dalam hidup Bapak? Siapa manusia yang paling dekat dengan Bapak dalam hidup Bapak? Keluarga, istri ya, istri. Kalau misalnya Pak Janu diberi tugas, coba Pak Janu tuliskan sejarah istri Bapak. Itu kira-kira jadi berapa jilid Pak? Banyak. Atau banyak yang hilang? Mungkin banyak yang hilang ya. Siapa manusia yang paling Bapak kenali dalam hidup ini? Orang tua. Kalau Bapak misalnya diminta tolong tuliskan sejarah orang tua dari mulai lahir sampai beliau meninggal. Jadi berapa jilid kira-kira Pak? Mungkin 3-4 lembar selesai Pak ya. Baik. Tapi sosok Rasulullah SAW ketika beliau diceritakan itu jadi buku berjilid-jilid. Satu orang Pak. Karena sahabat ketika bercerita tentang Nabi SAW itu detail sekali. Sampai gerakan yang kecil-kecil itu diceritakan. Terutama gerakan ibadah beliau. Sampai Nabi SAW ketika berisyarat jari, gimana cara berisyarat jari yang benar, itu sahabat cerita. Karena ada 2 riwayat ya, yang menjelaskan bagaimana cara Nabi SAW berisyarat jari. Riwayat yang pertama, Nabi SAW menggenggam seluruh jari beliau, kemudian melepaskan jari telunjuk seperti ini. Insya Allah cukup mudah untuk ditirukan. Yang kedua, Rasulullah SAW membentuk lingkaran antara jempol dengan jari tengah. Lalu jari telunjuknya
diangkat. Jadi seperti ini. Sahabat itu sampai cerita kayak gini. Jadi dia perhatian, oh kayak gitu cara berisyarat telunjuk seperti ini. Terus setelah itu diceritakan kepada yang lain, terekam dalam penjelasan-penjelasan tentang bagaimana cara sholat Rasulullah SAW. Makanya kita tidak sulit untuk meniru bagaimana cara sholat Rasulullah SAW sepanjang kita mau belajar dengan membaca riwayat-riwayat tentang bagaimana cara beliau sholat. Alhamdulillah ada banyak sekali keterangan-keterangan hadis yang disampaikan oleh para sahabat tentang itu. Nabi SAW ngasih satu rambu-rambu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Baik. Lalu seperti apa Pak bentuk gerakan salat yang diajarkan Nabi SAW? Dalam salat itu ada rukun, ada wajib, dan ada sunnah. Sudah? Rukun itu apa Pak? Rukun itu unsur utama dalam salat yang jika ditinggalkan nggak ada toleransi, status salat itu batal. Karena kalau meninggalkan rukun berarti sama dengan meninggalkan unsur utama. Satu saja ditinggalkan, salat yang bersangkutan batal. Yang kedua, ada wajib salat. Wajib salat ini sesuatu yang harus dikerjakan, tapi kalau ditinggalkan karena lupa masih bisa diselamatkan. Caranya sujud sahwi, ditutupi dengan sujud sahwi. Ini wajib salat. Yang ketiga, sunnah, amalan tambahan yang dianjurkan untuk dilakukan. Yang ini jika dilakukan akan semakin memperindah kualitas salat seseorang. Baik. Kalau kita buat gambaran Pak, seperti gedung ini Pak. Rukun itu seperti pondasi dan kolom. Yang kalau kolom dan pondasi ini nggak ada, bangunan ini ambruk. Sudah? Wajib itu seperti tembok. Kalaupun nggak ada tembok, bangunan tetap berdiri. Sedangkan sunnah itu seperti perabotan yang ada di dalamnya. Bangunan akan terlihat lebih indah kalau ada bagian yang sunnah dikerjakan. Begitu ya. Selanjutnya, rukun sholat yang pertama adalah takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Kalau gerakan tangan ini hukumnya anjuran. Tapi kalau ucapan Allahu Akbar hukumnya rukun. Jadi kalau ada orang yang sholat wis kadung ruku, tidal sujud sampai selesai salam, aku mau lali durung takbiratul ihram iki. Baleni salatmu. Karena sama dengan orang belum masuk salat. Lupa takbiratul ihram berarti sama dengan apa Pak? Belum masuk salat. Kalau belum masuk salat gimana? Ya tidak dihitung semuanya. Sama seperti Anda belum terdaftar. Sehingga walaupun sudah mengerjakan banyak hal, karena belum terdaftar tidak dinilai. Baik. Dan takbiratul ihram disyaratkan oleh para ulama harus dalam posisi berdiri. Maka tidak boleh takbiratul ihram sambil bergerak turun. Saya ulang ya. Tidak boleh takbiratul ihram sambil bergerak turun. Ada enggak Pak orang yang takbiratul ihram sambil bergerak turun? Cukup banyak Pak. Contoh ya. Imam dalam posisi ruku. Ada makmum masbuk ingin ngejar rukuknya imam. Tujuannya apa? Biar dapat satu rakaat. Biar tetap mendapatkan satu rakaat. Akhirnya dia buru-buru. Allahu Akbar itu gerak rukuk. Ini namanya takbir intikal. Takbir intikal itu apa Pak? Perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Takbiratul ihram itu kalau kamu masih jejak tegak berdiri, Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Makanya kalau mau ngejar rukuk, berdiri dulu tegak, takbir Allahu Akbar, baru kemudian rukuk. Dan dianjurkan untuk takbir yang kedua, Allahu Akbar untuk rukuk. Kok imamnya bangkit sami Allahu liman hamida, Anda kurang beruntung. Berarti tidak dapat satu rakaat. Tapi sholatnya sah, karena dia takbiratul ihramnya dalam posisi
berdiri. Baik. Kalau angkat tangannya Pak, nah angkat tangan ini sunnah. Dan Nabi SAW mengajarkan angkat tangan ada di dua posisi. Bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga. Terus silakan dipraktekkan bergantian, tapi jangan digabungkan. Allahu Akbar. Nah, kalau seperti itu ya pelanggaran sampean ini. Harusnya gantian, pundak saja atau telinga saja. Baik. Sahabat seperti itu detail Pak. Kemudian diceritakan Nabi SAW ketika mengangkat tangan, telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Lalu jari-jarinya tidak ditekuk tapi dibuka. Tidak terlalu rapat dan tidak direnggangkan, biasa saja. Baik. Banyak orang yang ketika takbiratul ihram gerakannya gerakan refleks. Karena sudah terbiasa. Aku wis apal salat ya kaya ngono. Iya Mas wis apal. Tapi sampean kalau nggak tambah belajar, nanti sholatnya sampean podo karo sholatnya sampean waktu TK. Karena ibadah ini kan sering ya, sehingga karena terlalu sering menyebabkan gerakan sholat itu jadinya seperti refleks. Misalnya Allahu Akbar, begini Pak ya, ini pripun iki Pak? Berhadapan-hadapan tangannya, atau begini Allahu Akbar, ada yang begini. Dan aneka ragam gerakan ketika angkat tangan. Meskipun ini sunnah, tapi ini membuktikan bahwasanya orang kalau nggak perhatian, nanti gerakannya hanya sebatas gerakan refleks. Ya, maka Anda buka lebar, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat, bukan berhadapan-hadapan seperti ini. Dah. Selanjutnya kita sedekap, berdiri sedekap untuk membaca mulai dari doa iftitah, ta'awud, kemudian surat Al-Fatihah dan surat pendek setelahnya. Baik, dari 4 bacaan ini yang hukumnya rukun yang mana? Al-Fatihah. Maka pastikan setiap muslim bacaan Fatihahnya benar. Ini bacaan Al-Quran minimalis yang tidak boleh orang tidak bisa membaca dengan benar. Karena mohon maaf Pak, kalau bacaan Fatihahnya itu salah, beresiko pada diterimanya sholat. Apalagi ketika dia jadi imam. Ada beberapa titik yang diperhatikan oleh para ulama, kesalahan ketika baca Fatihah. Jadi salah dalam baca Quran itu ada 2 Pak. Ada salah yang mengubah makna, yang disebut dengan lahnun jali. Lahnun jali, jim lam ya. Yang kedua, ada salah yang tidak mengubah makna, yang disebut dengan lahnun khafi. Kalau lahnun khafi masih ditoleransi. Contoh, maca Fatihah tapi agak sedikit berubah nadanya. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, I jadi E, nggih Pak. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pernah dengar kayak gitu Pak? Mungkin pernah ya. Masih ringan, lahnun khafi. Tapi kalau lahnun jali, yang terjadi apa? Hurufnya berubah. Berubah jadi ya, kalau ya berubah jadi za. Ada imam yang kalau membaca seperti ini, idza yulyilatil ardu yilyalaha. Ini huruf apa Pak? Huruf za. Harusnya za, berubah jadi ya. Karena lidah Jogja kayak gitu. Ya. Sebab sebagian lidah kan tidak bisa mengucapkan huruf tertentu ya. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa ngomong F? Fitnah. Alhamdulillah di surat Al-Fatihah tidak ada huruf fa. Saya pernah dengar itu orang Sunda baca pasabbih biham. Ini kok pasabbih gimana? Fasabbih, pasabbih bihamdir. Salah Pak itu Pak. Lah isane kayak ngono, harus dipaksa. Karena kalau sampai ngubah huruf itu ngubah makna. Dan kalau sampai ngubah makna beresiko untuk kegiatan sholat kita. Maka mungkin saya kasih tugas nih ke bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu juga ya. Kalau Anda punya guru tahsin ya, guru yang ngajari baca Quran,
Coba sesekali waktu Pak, storkan bacaan Fatihah saya. Jenengan store baca Fatihah, kira-kira nek koyong ini wis bener jaring Ustaz. Kalau sudah direkomendasikan, sampun Pak, bener, alhamdulillah, pertahankan. Bahwa bacaan Al-Fatihah ini sampai mati. Karena ini sangu bagi kita untuk bisa sholat dengan sah. Bahasa lainnya, nek raiso ojo dirawati. Kalau nggak bisa baca Fatihah dengan benar, jangan dipertahankan. Segera perbaiki. Sebab ini berkaitan dengan status keabsahan sholat kamu. Udah? Nah, selanjutnya selesai membaca Al-Fatihah, terus kita ruku. Gerakan ruku, telapak tangan mencengkram di lutut. Jadi bukan ditutup, tapi dilebarkan. Sebagaimana kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a farraja wa idza sajada dhamma. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ruku, telapak tangan beliau itu dilebarkan, mencengkram lutut. Tapi kalau beliau sujud, dhamma, telapak tangan beliau dirapatkan begini. Sehingga sujud itu tidak megar gini ya, tapi rapat. Sudah? Di antara kesalahan yang cukup sering terjadi di masyarakat berkaitan dengan rukuk ketika sholat adalah terlalu cepat, nutul ya. Kayak tadi kita isyaratkan di khutbah. Seperti sholatnya siapa? Munafik. Kata Rasulullah SAW, yang kuru arba'an. Wong munafik itu kalau sholat seperti ayam mematuk 4 kali, saking cepatnya. Kadang durung mendarat, wis tangi Pak. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Subhanallah, cula-culi. 21 rakaat, 7 menit pletas. Masuk muri kan itu ya? Tarawih tercepat sedunia. Buat apa sholat seperti ini? Kalau sholat yang serius, Allahu Akbar, Anda nikmati posisi ruku, tenang sejenak, minimal cukup untuk membaca satu doa, Subhana rabbiyal azim, baru bangkit, sami Allahu liman hamidah. Tegak dulu, jangan wah iki sek durung tegak wis medun. Mindun gawe ini to Pak, iki mau seneng isor, mesti sisan medun. Nek kaya ngono carane ya salatmu hilang nanti nilainya. Jadi kalau dia belum tegak tapi dia sudah turun, jadinya apa? Belum sah iktidal. Dan ini disebut oleh Nabi SAW sebagai maling dalam salat. Beliau SAW pernah bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku fi salatihi. Maling sing paling elek adalah menungso sing maling ketika salat. Maling yang paling jelek adalah maling ketika salat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku fi salatihi? Ya Rasulullah, bagaimana orang itu bisa jadi maling ketika sholat? Mosok sholat karo njikuk HP ini tonggone kan tidak mungkin. Dijelaskan oleh Nabi SAW, alladzi la yutimmu ruku'ahu wala sujuda, yaitu menungso sing sholat tapi dia tidak menyempurnakan gerakan nalikane ruku', sujud dan iktidal. Yang seperti ini sholatnya tidak dinilai. Maka kalau belum tegak sempurna, jangan membaca. Sehingga silahkan membaca setelah sujud sempurna, setelah rukuk sempurna, setelah iktidal sempurna. Karena kasusnya kayak gini, Pak katanya bacaan itu 3 kali. Lah saya sudah membaca 3 kali itu Pak. Coba dibuktikan. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dia baca subhana rabbiyal a'la itu dalam posisi proses turun. Begitu nutul tul tangi. Ya pantas ngakune wis 3. Pantas saja dia bilang sudah 3 kali. Karena apa? Dia bacanya saat proses turun. Ini hilang nilai salatnya. Dan cukup sering kita menjumpai ada orang yang culik-culik, Pak kalau sholat yang serius Pak, karena ini berkaitan dengan nilai keabsahan sholat kita. Kalau kemudian sholat kita seperti ini kualitasnya, seperti yang tadi disampaikan sahabat Hudzaifah ibn Yaman,
lau mutta ala hadha wa anta tusalli mithla hadha mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nek sampai awakmu mati kok kualitas salatmu seperti ini, berarti kau mati tidak membawa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah jumpa orang yang usianya mungkin 70-an ke atas, pun sepuh bapak ini kok. Jadi ketika gerak itu Pak, jalan itu pelan. Tapi anehnya waktu sholat itu cepat Pak. Wah, kok aneh ini orang ini. Beliau karena sudah sepuh, bergerak naik turun tangga itu pelan. Tapi ketika sholat, rukuk sujudnya itu cepat. Sebab belum tegak, ketika rukuk itu belum sempurna, sudah bangkit, sami Allahu liman hamidah, belum tegak sempurna, sudah turun. Sujud itu belum nutul sampai tak gatekna itu. Itu baru ketune sing nutul. Dahinya itu belum nutul, kayak ketune loh ini Pak. Ini kan lebih di depan daripada hidung kita ya. Itu baru pecinya nutul tangi. Nah, saya sempat memberanikan diri. Gimana ini kalau dibiarkan seperti ini bisa berbahaya. Akhirnya saya ingatkan, nyun sewu Bapak ya, saya ingatkan yang namanya sholat itu harus tumak nina. Jangan membaca sebelum sempurna. Rukuk dulu yang sempurna, Allahu Akbar. Ge moco subhana rabbiyal azim. I'tidah dulu yang sempurna, sami Allahu liman hamidah, ngajek jejek baru baca Rabbana walakal hamdu. Sujud dulu yang sempurna, Allahu Akbar, sempurna sujud, baru baca subhana rabbiyal a'la, dan demikian seterusnya. Sebab tumak nina ini yang paling sering jadi korban pelanggaran ketika orang melaksanakan sholat dan baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Baik, selanjutnya setelah i'tidal orang turun sujud. Ada pertanyaan, turun sujud itu yang benar tangan dulu atau lutut dulu? Di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat ulama. Perbedaan ini memang bukan masalah perbedaan mana yang lebih afdol, tapi berkaitan dengan mana yang benar. Hadisnya satu, tapi tafsirnya dua. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian meniru seperti onta. La takunu mithlal ba'ir, fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalau kamu turun sujud, janganlah kamu turun seperti layaknya onta. Jadi di bagian awal hadis beliau mengingatkan, jangan turun sujud seperti onta. Lalu di bagian akhir hadis beliau mengatakan, wal yadha yadaihi qabla rukbataihi, letakkan tanganmu sebelum lututmu. Itu di bagian akhir hadis. Jadi ada dua penggalan hadis. Penggalan pertama menjelaskan jangan turun sujud seperti onta. Penggalan yang kedua menjelaskan letakkan tanganmu sebelum lututmu. Nah, kemudian muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa turun sujud itu lutut dulu. Kenapa lutut dulu? Sebab onta itu kalau menderum depan dulu baru belakang. Depan dulu baru belakang. Berarti kalau kita dilarang oleh Nabi SAW jangan turun sujud seperti turunnya onta, berarti jangan melakukan gerakan depan dulu baru belakang. Berarti harusnya belakang dulu baru depan. Maka kita buat lutut dulu baru tangan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, turun sujud itu tangan dulu sebelum lutut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan di bagian akhir hadis. Beliau mengatakan wal yadha yadaihi qabla rukbataihi, letakkan tanganmu sebelum lututmu. Sehingga beliau yang lebih ngerti mengenai makna larangan turun sujud seperti onta. Beliau yang lebih paham. Maka ketika beliau menjelaskan letakkan tanganmu sebelum lututmu, berarti kalau kita ingin turun sujud biar enggak kayak onta, dahulukan tangan sebelum lutut. Sudah? Ini pendapat yang kedua. Baik. Tapi jamaah, baik pendapat pertama maupun kedua, ini masuk dalam ranah ikhtilaf yang muktabar. Perbedaan pendapat yang diakui oleh para ulama.
Artinya Anda mau mengambil pendapat pertama maupun kedua, insya Allah sholatnya sah. Dan masing-masing selayaknya saling menghormati. Karena baik pendapat pertama maupun kedua, dua-duanya sah. Hendaknya masing-masing saling menghormati. Sama halnya seperti kunut subuh. Yang bener niku kunut apa mboten kunut to, Pak? Ya tergantung masjidnya. Nggih. Apa tergantung imame. Karena dalam hal ini masuk kategori ikhtilaf yang muktabar. Madhab Malikiyah dan Syafi'iyah subuh dianjurkan kunut. Madhab Hambali dan Hanafi subuh tidak dianjurkan kunut, kecuali kunut nazilah. Baik. Selanjutnya, setelah Anda memilih baik tangan dulu maupun lutut dulu, berikutnya lakukan gerakan sujud yang sempurna. Ada larangan yang diberikan Nabi SAW ketika sujud. Intinya jangan sampai lakukan larangan ini. Apa itu? Rasulullah SAW melarang wala tabsut kama yabsutul kalb. Janganlah kalian membentangkan tanganmu seperti anjing membentangkan tangannya. Yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah siku jangan ditaruh di tanah. Siku jangan ditaruh di tanah, jangan ditaruh di karpet, di lantai. Sehingga kalaupun sujud, walaupun softnya rapat, sebagai makmum siku harus tetap diangkat. Maka sujud tidak boleh ngaten nggih. Sikunya nempel di lantai itu tidak boleh, harus diangkat. Tapi kalau jenengan sholatnya sendirian atau jadi imam yang kanan kirinya tidak ada orang, dianjurkan untuk melakukan posisi sujud yang sempurna sebagai berikut. 1. Dahi dan hidung mengenai lantai. Hidung harus nempel. Ada sebuah hadis yang menyebutkan la salata liman lam yumakkin anfahu kama yumakkin jabhatahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ketika sujud sebagaimana dia menempelkan dahinya ketika sujud. Maka saat sujud dahi dan hidung nempel. Yang kedua, telapak tangan dibentangkan sehingga seperti bersayap kanan kiri. Nah, berak koncone no, Pak. Nah, makanya tadi di depan sudah saya sampaikan, nek sholat sendiri atau jadi imam. Tapi kalau Anda jadi makmum yang kanan kirinya ada orang, ya jangan memaksakan seperti ini. Kadang ada orang wonge cilik sajadahnya gede, Pak. Ngangkang. Mas, kita kan kalau jadi makmum aturannya apa? Rapat. Makanya kalau sajadah gede boleh, tapi Anda harus siap sajadah Anda diinjak orang. Tapi kalau sajadah gede kudu aku saya ngangkai, wah jangan. Anda mengambil hak orang lain. Sudah? Jadi tangan begini, Pak. Telapak tangan dirapatkan menghadap ke arah kiblat, terus dibentangkan sampai digambarkan Nabi SAW ketika sujud anak kambing cempe, Pak, bisa masuk. Itu berarti gimana, Pak? Saking renggangnya. Sehingga sampai cempe bisa masuk, itu karena renggang. Baik. Selanjutnya, antara perut dengan paha agak dijauhkan. Sehingga posisi Rasulullah SAW ketika sujud ini enggak nempel, tapi agak merenggang. Kurang lebih nanti penentunya adalah di betis dengan paha itu kurang lebih 90 derajat. Sehingga karena ini agak renggang, nanti efeknya adalah betis dengan paha ikut renggang. Selanjutnya, posisi telapak kaki ditekuk jarinya, begini ya. Dan tumitnya rapat. Tumitnya rapat. Baik. Bisa dicontohkan, Pak? Masya Allah. Nah, mohon maaf ya. Oke, sujud. Nah, ini sudah benar ya. Jadi kaki nempel, kemudian jari ditekuk, terus ini dirapatkan tumit kanan dan kiri. Bapak mungkin kurang renggang tangannya, Pak. Nah, tangannya renggang, dirapatkan menghadap ke arah kiblat, jarinya menghadap kiblat. Baik.
Nah, lebih renggang lagi. Ya, kurang lebih seperti inilah sujud yang baik. Bertahan sampai selesai kajian. Dibayari piro. Ya, nyuwun sewu nggih Pak, pangapunten nggih. Masyaallah. Baik. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan pengalamannya. Jadi malam hari Aisyah radhiyallahu anha itu kehilangan Rasulullah SAW sampai tangannya itu gerayangan. Kok suaminya nggak ada di samping? Karena nggak ada lampu. Wal baitu yauma idzin laisa lahul misbah. Waktu itu di rumah tidak ada lampu. Tangan Aisyah radhiyallahu anha mengenai kakinya Rasulullah SAW. Waqa'at yadi, tanganku mengenai dua kaki beliau mansubatain yang sedang ditegakkan. Maksudnya dalam posisi sujud. Sehingga kalau telapak tangan Aisyah bisa menggapai dua kaki, berarti gimana? Rapat. Maka kalau sujud dianjurkan kakinya rapat. Wallahu alam. Ini posisi sujud yang sesuai sunnah. Dan selanjutnya duduk di antara dua sujud. Ada dua cara duduk di antara dua sujud. Bisa duduk iftirash, bisa duduk tawarruk, bisa duduk ik'a. Duduk ik'a itu kayak gini. Ini namanya duduk ik'a. Nah, jadi bertahan setelah sujud tadi, cuman tinggal diduduki. Baik. Kalau duduk iftirash, sebagaimana duduk yang Anda lakukan pada saat Anda tasyahud awal. Sudah? Kemudian sujud lagi, terus bangkit ke rakaat berikutnya. Alhamdulillah, kalau kita ingin menyesuaikan diri dengan sunnah Nabi SAW pada waktu salat, salah satu di antara pengaruhnya adalah adanya kesesuaian dengan gerakan beliau membuat sholat kita jadi tidak otomatis gerakannya, tapi mikir dulu. Iki wis bener enggak? Iki wis bener enggak? Nyun sewu nggih. Jenengan kalau gerakan tertentu, hormat senjata, gerak. Itu ada posisi-posisi tangan tertentu enggak, Pak? Ada ya. Kalau salah misalnya, kudune jentikmu kene kene, ojo ning kene. Itu kan diatur, Pak. Jika gerakan seperti itu saja ada aturannya, sholat kita sesuaikan dengan sunnah Nabi SAW. Nanti Anda akan bisa merasakan pengaruhnya. Sholat yang seperti itu, yang berkualitas. Ini baru kita bicara gerakan ya. Belum urusan bacaan dan masalah mengatur kekhusyuan. Dimulai dari gerakan dulu. Jadikan gerakan sholat kita berdalil. Insya Allah disitulah kualitas sholat kita akan semakin naik. Wallahu alam. Mungkin itu sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Monggo, Pak. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Untuk sesi tanya jawab pada kesempatan hari ini, kami selaku moderator akan menyampaikan dua pertanyaan Ustaz yang kaitannya dengan sholat. Untuk setelah kami mungkin dari bapak-bapak yang lain dipersilakan nanti. Yang pertama, kami ingin menanyakan apakah kita dengan melaksanakan sholat akan diterima sholat kita, sedangkan kita tidak tahu apakah kita suci dari hadas besar atau kecil, seperti percikan air kencing kita yang tidak tahu menempel di celana, atau lantai dari kotoran cicak yang disapu, waktu kita sapu, kita bersihkan itu malah menyebar najisnya secara merata. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan kenikmatan dan kekhusyukan dalam sholat? Demikian Ustaz. Masya Allah. Baik. Apakah sholat kita sah kalau kita tidak tahu kita ini suci atau najis? Kita ini sudah bersih dari hadas ataukah belum? Sebelumnya Bapak Ibu bedakan ini ya. Ada hadas, ada najis. Ini dua hal yang berbeda. Kalau najis itu benda yang tidak boleh disentuh secara syar'i, itu namanya najis. Kalau hadas itu keadaan yang tidak yang melekat pada diri seorang hamba,
sehingga dia dilarang untuk melakukan ibadah khusus. Sehingga kalau najis itu kelihatan, Pak. Tapi kalau hadas nggak kelihatan. Ya. Misalnya ada orang yang selesai hubungan badan terus metu, gitu. Kelihatan nggak kalau dia hadas besar? Tidak. Ketok nang dhuwure ndase ke durung. Apakah kelihatan? Tidak kelihatan. Jadi misalnya sekarang kita duduk bersama seperti ini ya. Antara yang ngentut dan yang nggak ngentut tandanya apa, Pak? Tidak ada, karena hadas itu tidak kelihatan. Maka hadas itu status. Hadas itu status. Status seseorang yang dia dilarang untuk melakukan ibadah tertentu. Kalau najis itu benda. Misalnya air kencing, kotoran dan seterusnya. Baik. Kemudian berkaitan dengan masalah najis. Hukum asalnya kalau Anda tidak melihat berarti tidak ada. Karena hukum asal benda itu suci. Tanah itu najis atau suci, Pak? Tanah suci. Apa dalilnya? Bisa dipakai tayamum. Kalau orang tidak punya air lalu dia harus berwudu, nggak bisa, maka dia boleh apa? Tayamum dengan tanah. Tembok, benda-benda di sekitar kita ini suci atau najis? Suci. Hukum asalnya suci. Sandal itu najis atau suci? Sepatu itu najis atau suci? Suci? Suci. Jadi benda apapun yang melekat pada diri kita, hukum asalnya suci. Najis itu yang ada di perut kita. Yang keluar dari perut kita itulah najis. Baik. Oleh karena itu, dulu Nabi SAW sholatnya pakai sandal. Beliau sholat pakai sepatu. Memang untuk zaman sekarang karena kita pakai karpet, masjidnya sudah dipel sehingga alas kaki dilepas. Kalau dulu masjid Rasulullah SAW kan tanah ya, sehingga beliau sholat pakai sandal, pakai sepatu. Maka jika bapak tidak melihat zat najis, hukum asalnya suci. Nah sekarang bagaimana Pak kalau kecipratan? Kalau bapak tidak melihat cipratannya, hukum asalnya suci. Sehingga pastikan ketika kita buang air, saya sudah buang air dengan tertib, tidak asal-asalan. Orang habis anggere ketemu ban mandur kan tidak ya? Ya mepet ban langsung metu kan enggak kayak gitu. Tapi kita tertib Pak. Saya buang airnya tertib, di toilet tertib, disiram dengan tertib. Cukup Pak. Udah. Jangan dihantui dengan was-was. Jangan. Itu semuanya was-was setan. Itu semuanya was-was setan. Sudah? Hukum asalnya ketika Anda yakin tidak netes, tidak nyiprat, berarti hukum asalnya suci. Enggak usah digubris ketika ada jangan itu buang semuanya. Itu was-was setan. Sekarang kita beralih ke kotoran cicak. Kotoran cicak itu najis atau suci? Ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama menilai kotoran cicak suci. Sebagian ulama mengatakan kotoran cicak najis. Kalaupun Bapak berpendapat bahwa kotoran cicak itu najis, selama badan kita tidak tersentuh, tidak masalah. Jadi misalnya kotoran cicak garing ya, kering di ujung-ujung tembok. Kita sholat, badan kita nggak sampai nyentuh itu kok, insya Allah sholat kita tidak terpengaruh apapun. Baik. Tapi kalau kotoran cicaknya itu basah, kemudian dipel, tambah dieret-eret ya. Dan tahu loh, kok ini kotoran cicak dengan dari aromanya atau apa, berarti harus dibersihkan. Ya makanya kalau ketemu kotoran cicak yang masih basah, mungkin sebaiknya bersihkannya jangan dipel, tapi pakai tisu atau benda yang lain sehingga tidak melebar. Baik. Sedangkan hadas bisa hilang dengan wudu kalau hadas kecil dan mandi kalau hadas besar. Selama Bapak yakin saya sudah wudu, selesai. Berarti Bapak sudah hilang hadasnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua tentang bagaimana caranya biar bisa khusyuk dalam sholat. Ini memang berat Pak. Saya punya buku, mungkin sebagian di antara Bapak Ibu sudah punya buku itu. Judulnya Tafsir Sholat. Tafsir Sholat, memahami makna, bacaan dan gerakan dalam sholat. Buku ini menjadi salah satu panduan bagaimana cara bisa khusyuk dalam sholat. Mungkin nanti bisa di googling ya. Tulis saja tafsir sholat, insya Allah ketemu buku itu. Baik,
Kata kuncinya begini, orang bisa khusyuk dalam sholat di saat dia bisa merenungkan, apa yang sedang dia kerjakan ketika sholat. Apa yang dilakukan oleh manusia ketika sholat? Dia bergerak sesuatu dan dia membaca sesuatu, kan gitu ya. Isi sholat ya Bapak, gerakan dan bacaan. Maka orang yang khusyuk dalam sholat, dia bisa merenungkan seperti apa gerakan yang benar dan seperti apa bacaan yang benar. Jadi misalnya rukuk yang benar itu kayak gimana sih? Kayak gini. Anda pernah nggak menghayati pada saat megang senjata, terus hormat senjata, terus hormat begini, tapi menghayati? Bisa Pak? Bisa. Orang itu bisa menghayati ketika melakukan gerakan tertentu. Penari, seorang penari Pak, lekuan tangan itu dihitung. Kurang melengkung misalnya. Kakimu kudune ning kene. Itu dihitung. Dan dia bisa menghayati itu. Nah, penghayatan itulah yang nanti akan mempengaruhi kualitas khusyuknya. Makanya tadi berawal dari jadikan sholat kita berdalil, insya Allah akan memberikan pengaruh, nuansa batin kita itu sinkron dengan sholat yang kita kerjakan. Orang tidak khusyuk itu saat dia sedang sholat, badannya di masjid, hatinya sudah wis neng pawon, ono sing atine wis tekan pasar. Bahkan mohon maaf, di antara kita ketika sedang sholat, kita sambil nyusun agenda. Bar sholat ki apa ya? Bar iki, masya Allah. Kayak wong sibuk ngono ya. Begitu salam, geblak kelekaran. Bapak pernah nyusun agenda ketika sholat? Hampir sering Ustaz. Hampir sering. Itu bukan pengalaman pribadi kan? Ini pengalaman kita bersama Pak. Jadi kadang kita sedang sholat tuh diganggu oleh setan. Bariki apa sampai nyusun agenda itu, masya Allah. Itu fisiknya ada di masjid, tapi hatinya sudah melayang kemana-mana. Makanya ajak hati itu memikirkan apa yang sedang kita lakukan. Salah satunya adalah memikirkan bagaimana cara bergerak yang benar. Nanti tahap berikutnya memikirkan makna yang dibaca. Nah itu butuh ilmu tambahan, karena harus memahami makna-makna yang dibaca. Buku saya tafsir sholat itu menjelaskan tuh makna-makna masing-masing doa dalam sholat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Untuk dari Bapak yang lain dipersilakan kepada pertanyaan. Satu saja mungkin. Atau mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Segera perkenalkan kami dengan Pak Organis. Ada satu atau dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama terkait dengan menurut syariat itu bagaimana tentang menunda sholat karena pekerjaan. Terkadang kan kita kalau di lingkungan TNI itu sering terbentur kadang itu. Jadi waktu sholat nanti memang ada pekerjaan yang susah untuk ditinggalkan. Kemudian kalau mau curi-curi, maksudnya menyempatkan sholatnya jadi tidak terlalu tidak tercapai, ngebut. Biar bisa tetap selesai sholat, cepat selesai, kembali dikerja. Nah itu kalau dari sudut pandang syariatnya itu seperti apa ya Ustaz dengan kondisi seperti itu? Baik. Pertama, waktu sholat itu ada dua Pak. Ada waktu ikhtiari, ada waktu doruri. Waktu ikhtiari itu waktu di mana orang punya kelonggaran untuk memilih. Anda bisa kerjakan di awal, di tengah, di akhir. Ini namanya waktu ikhtiari. Waktu doruri itu waktu bagian akhir yang mepet dengan waktu berakhirnya sholat. Ini hanya boleh dipakai bagi mereka yang dalam kondisi darurat. Contoh, asar itu waktu ikhtiarinya dari mulai asar, masuk asar, sekarang jam 14.53 sampai matahari kuning. Ya mungkin kurang lagi 1,5 jam. Nah di rentang 1,5 jam ini Bapak boleh milih tengah, depan, awal, akhir. Yang terbaik memang depan. Tapi kalau saya belum bisa ini, geser sebelah tengah, tidak masalah.
Nah, kemudian yang kedua waktu ikhtiari. Waktu ikhtiari ini ketika matahari sudah kuning. Matahari sudah kuning. Kalau ada orang tidak punya udzur, sengaja sholat memilih di waktu doruri, dia berdosa. Karena dia nggak punya udzur. Tapi kalau dia punya udzur, misalnya di jalan atau sedang terbang, belum turun pesawatnya, nanti turunnya ya kira-kira jam 4:30, maghribnya 5:30, masih di waktu doruri, silahkan. Dia punya udzur. Nah, kalau benturannya kerjaan gimana, Pak? Sekarang kerjaannya ini mendesak untuk harus dijaga atau tidak mendesak? Kalau mendesak, ini kalau saya tinggal, roti ini gosong, Mas. Misalnya dia jaga roti ya. Karena salah satu di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih adalah al-khabbaz, tukang masak roti. Ini kalau ditinggalkan, roti ini gosong, itu boleh ditungguin. Dah sampai selesai baru sholat. Sehingga dia boleh sholat di waktu doruri. Nah, maka Bapak kalau mempertimbangkan kerjaan ini kira-kira bisa nggak dipakai menunda sholat sampai waktu doruri, tergantung tingkat kepentingan kerjaan. Contoh yang mungkin saya boleh ambil contoh sederhana ya, mengamankan landasan pacu biar tidak ada mobil lewat, dan dia berada di titik ini mobil nggak boleh jalan, tak tungguin misalnya. Kok sampai pada titik nunggu itu kemudian membuat dia harus sholat di waktu doruri, insya Allah masih ditoleransi. Wallahu a'lam. Baik, cukup insya Allah. Mohon maaf Pak Ustaz, ini ada satu lagi dari pemohon terkenal. Oh gitu, silakan. Oh nggak usah pakai mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita bersuci dari hadas besar, Ustaz? Jika posisi itu sedang di sekolah atau di kantor, sedangkan waktu keluarnya itu mepet maghrib, sucinya itu sebelum zuhur. Baik. Baik. Bagaimana mensucikan hadas besar? Ya. Kalau sucinya sebelum duhur, sementara pulangnya mepet maghrib. Ya. Mungkin bapak jangan terlalu jauh mikirnya ya. Ini maksudnya suci dari haid Pak ya. Bukan terus jam 09.00 dadi mangkat kerja, bukan. Tapi maksudnya ibu-ibu yang suci dari haid. Mungkin kalau di Jogja lebih ringan. Kasusnya di Jakarta itu banyak sekali Pak. Saya sering dapat pertanyaan kayak gitu. Ibu-ibu kerja, dia berangkat dalam kondisi haid. Suci haid jam 9 pagi, jam 10 pagi. Itu kalau pulang kan 2 jam gitu. Dia nggak mungkin pulang. Terus gimana? Padahal itu di kantor. Nah, di kantor adus ning kantor gimana? Kalau di kantornya ada tempat mandi, mungkin dia bisa mandi di kantor. Akhirnya saran yang saya berikan, coba kamu cari hotel yang murah saja sekitar kantor. Nanti pas jam istirahat siang ke hotel itu, terus mandi di hotel itu. Hanya untuk mandi saja. Dia membayar senilai tertentu hanya untuk mandi, agar dia bisa sholat duhur asar ya. Insya Allah nilai ini akan menjadi amalan yang bernilai pahala besar. Dia siap mengeluarkan uang untuk hanya sewa hotel ya, kemudian mandi. Nah kalau misalnya di kantor ibu ini dekat dengan hotel tertentu atau masjid yang ada tempat mandi bagi wanita, silahkan mampir ke situ. Jadi tidak ditunda sampai pulang. Kalau nunda sampai pulang, sampai maghrib belum sempat sholat duhur dan asar, ini akan beresiko. Sehingga yang dilakukan, cari kamar mandi sebisanya untuk mandi junub pasca putus haid. Wallahu a'lam. Nggih. Ya di sekolah. Oh anak sekolah. Bisa nggak dia mandi di sekolah? Nggak ada fasilitas. Mungkin nanti terus terang sampaikan ke guru, antarkan ke hotel atau apa untuk mandi. Ya hanya itu, mau gimana lagi? Kan taruhannya jadinya dia nggak sholat duhur dan asar. Ya jadi mungkin untuk sekolah SMP ya, berarti perlu dipikirkan ini ya. Kamar mandi khusus wanita haid. Biar nanti kalau ada kasus seperti ini, dia bisa segera mandi di tempat.
Oh, ke pom bensin. Nah, itu salah satu. Bayar 2.000, Pak ya. Nggih. Pencekap? Nggih. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin kita berkenan lagi. Mohon maaf untuk yang Gimana Pak? Ada yang angkat tangan? Bagaimana hukumnya jika kita sholat menangis, tapi nangisnya belum karena bisa, apa banyaknya? Oh. Ya, memang perlu dibedakan antara menangis dan menangisi, ya beda ya. Kalau sholat nangis itu kan dia mungkin karena pengaruh khusyuk, perenungan dia terhadap ayat sehingga membuat dia nangis. Ini hal yang bagus, menambah kualitas pahala. Tapi kalau menangisi barpadu karo bojone, sholat nangis, mikir utang kokean nangis, tidak membatalkan sholat, tapi kepikiran ini kalau disampaikan dalam sujudnya, lalu dia berdoa kepada Allah, ini hal yang baik. Tapi kalau itu terjadi pada gerakan baca Fatihah dan seterusnya, justru malah mengurangi khusyuk, meskipun tidak sampai membatalkan salat. Jadi nangisnya itu ditaruh waktu sujud, waktu bermunajat dengan Allah, doa, curhat sama Allah. Di saat itulah tangisannya tadi berisi tangisan karena doa. Wallahu a'lam.